adik-adik, apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Karena itu adik-adik, ayo kita sama-sama beribadah kepada Tuhan di generasi Dauti. Adik-adik, ayo kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, percaya pada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk percaya kepadamu, tolong kami untuk lebih mendengarkan firman-Mu, supaya kami memiliki tempat di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di antara kalian yang pernah sakit? Wah, pasti kita semua pernah sakit, bukan? Tetapi kita pasti sembuh kalau kita berobat atau minum obat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun. Namun, dia tidak bisa sembuh walaupun dia sudah berobat ke banyak dokter. Kira-kira bagaimana keadaannya ya adik-adik? Apakah akhirnya dia meninggal karena sakitnya? Atau bagaimana kisahnya ya? Nah, sebelum itu, yuk kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Markus 5 ayat 27 sampai 29 dan ayat 34. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Adik-adik, ada seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ia sudah pergi ke semua tabib atau yang sekarang kita kenal sebagai dokter yang ada di kotanya. Namun adik-adik, tidak ada satupun dokter yang dapat menyembuhkannya. Bahkan keadaannya semakin parah dan seluruh hartanya sudah habis karena dia pakai untuk biaya berobat. Kasihan sekali adik-adik kehidupan perempuan itu. Dia sakit dan tidak lagi memiliki apa-apa. Namun adik-adik, suatu hari perempuan itu mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di kota tempat di mana dia tinggal. Sebelumnya, dia sudah mendengar kuasa Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit, seperti orang yang sakit kusta, orang lumpuh, dan banyak orang sakit lainnya yang sudah Tuhan Yesus sembuhkan. Oleh karena itu adik-adik, perempuan itu pun pergi mendatangi Tuhan Yesus. Namun pada waktu itu banyak orang berbondong-bondong mengerumuni Tuhan Yesus, sehingga dia kesulitan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi apakah dia menyerah? Ternyata perempuan itu tidak menyerah adik-adik. Dia terus berjuang untuk sampai dekat dengan Tuhan Yesus. Setelah dia berada dekat dengan Tuhan Yesus, dia menjabah jubahnya dan sambil berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Lalu adik-adik, ada hal yang luar biasa terjadi. Seketika itu juga penyakit perempuan itu langsung sembuh. Pendarahannya langsung berhenti dan tubuhnya sudah tidak sakit lagi. Namun adik-adik, apakah Tuhan Yesus tidak mengetahui hal itu? Ternyata tidak. Yesus mengetahui peristiwa luar biasa itu. Setelah perempuan itu sembuh, Tuhan Yesus menoleh ke arah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Dan murid-murid Yesus menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku?" Murid-murid tidak tahu apa yang telah terjadi saat itu. Namun Tuhan Yesus tahu adik-adik. Maka dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah menjamah jubahnya. Adik-adik, apakah kalian tahu? Perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Namun ia tetap datang mendekat kepada Tuhan Yesus dan langsung tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dan dengan tulus menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya di depan orang banyak. Ia menceritakan bahwa ia sudah sembuh seketika dari penyakitnya setelah menjamah jubah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mendengar hal itu pun berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Adik-adik, dari cerita hari ini kita dapat melihat bagaimana iman perempuan yang sakit pendarahan itu kepada Tuhan Yesus. Perempuan itu percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakitnya. Bahkan hanya dengan menyentuh jubahnya saja,
perempuan itu percaya bahwa ia dapat sembuh. Hal itu terjadi karena dia sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Sehingga karena imannya itulah dia sembuh, dan hal itu Tuhan Yesus sendiri yang katakan bahwa iman perempuan itulah yang telah menyelamatkannya. Demikianlah juga dengan kita, adik-adik. Kita sebenarnya sama seperti perempuan itu. Kita sama-sama sedang sakit. Tetapi kita bukan sakit pendarahan, melainkan kita sedang sakit oleh karena kita berdosa. Dosa itu terus-menerus merusak kita dan membawa kita kepada kenakalan, sehingga akhirnya dosa itu akan membawa kita kepada kematian yang kekal. Aduh, bagaimana ini adik-adik? Kita sedang dalam bahaya. Kita akan mati oleh karena penyakit dosa kita. Eits, tenang dulu adik-adik. Sama halnya seperti perempuan yang sakit pendarahan itu Tuhan Yesus sembuhkan, demikian juga dengan kita. Perempuan itu sembuh karena dia beriman kepada Tuhan Yesus. Dia sembuh karena dia yakin Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Begitu jugalah dengan kita. Kita pun dapat sembuh dari penyakit dosa kita kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Dia sanggup menyembuhkan kita dari penyakit dosa kita sehingga kita tidak akan mati. Demikianlah cerita kita hari ini adik-adik. Karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan penyakit dosa kita. Dan agar kita dapat percaya kepadanya, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat hafalan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Dia Sanggup. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup,